Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yamsis Nitawati, NIM 200304288. Dengan saya Rahmadani, NIM 200304219. Kami dari kelas 4B MGT 3. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis ABC. Di sini kami akan melakukannya untuk pengambilan nilai ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi 2. Untuk soalnya yaitu tabel di bawah ini merupakan data persediaan bahan baku perusahaan daur ulang besi bekas. Sebagai seorang mahasiswa yang baru bekerja di perusahaan tersebut diminta melakukan analisis ABC. Pernyataannya, yang pertama, jelaskan maksud, fungsi, dan tujuan analisis ABC. Maksud dari analisis ABC adalah metode mengklarifikasikan barang berdasarkan peringkat nilai dari tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok A, B, dan C. Fungsi dari analisis ABC untuk menemukan tingkat, kontrol, dan frekuensi peninjauan persediaan barang. Tujuan dari analisis ABC untuk membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien, serta memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Baiklah, soal nomor 2, saya akan lanjutkan soal nomor 2. Tentukanlah kelas atau kelompok dari masing-masing item tersebut. Ada item stock number, ada annual volume units yaitu 375 terdapat dari soal, dan unit costnya 1,8 terdapat dari soal juga, dan annual dollar volumenya 675. Di mana kita dapatkan hasil annual dollar volume 675 ini, yaitu 375 kita kalikan dengan 1,8 dan mendapatkan hasil 675. Dan presentasi of annual dollar volumenya 23,17%. Hasil dari 23,17% ini yaitu total annual 675 dikalikan dengan total presentasi of annual dollar volume dan dibagi dengan total annual dollar volume, yaitu 675 dikali 100% dibagi dengan 2913,97. Begitu juga dengan kode stok nomor 2 yaitu 2349 dengan annual volumenya 432 dan unit costnya 3,7 dan annual dollar volumenya 1598,4. Di mana kita dapatkan hasil annual dollar volume 1598,4 ini, yaitu kita akan mengalihkan annual volume unitnya 432 dikali dengan unit cost 3,7 dan mendapatkan hasil 1598,4. Dan presentasi of annual dollar volume yaitu 54,85%, yaitu sama kayak soal seperti kode nomor 1, yaitu annual dollar volume nya 1598,4 dikali dengan 5 dikali dengan total presentasi of annual dollar volume dibagi dengan total annual dollar volume, yaitu 1598,4 dikali dengan 100% dibagi dengan 2913,97 dan mendapatkan hasil 54,85%. Kemudian kita akan menentukan kelas dari kode item 1 dan 2 dengan presentasi annual dollar yaitu 23,17% dan 54,80%. Dari mana kita mendapatkan hasil 78,02%, yaitu dengan menambahkan hasil presentasi annual dollar 1 dan 2 yaitu 23,7% ditambahkan dengan 54,80% dan mendapatkan hasil 78,02% dan mewakili biaya 70-80% dan termasuk kelas A dan dikategorikan kelas A dengan presentasi of number itemnya yaitu mewakili persediaan 15%. Kemudian kita akan menentukan kelas B
dengan kode item 2347, 2363, 2393 dan 6782 dengan persentase annual dolarnya yaitu 1,82%, 4,32%, 2,73% dan 9,10%. Dan mendapatkan hasil total presentasinya yaitu 17,97% dan mewakili biaya 15-20% dan sudah termasuk kategori kelas B karena sudah memenuhi dengan ketentuan yang ada. Dan presentasi persediaannya yaitu mendapatkan hasil 30%. Begitu juga dengan kelas C dengan kode item 2395, 7844, 8210, 8310 dan 89111 dengan presentasi annual dolarnya yaitu 1,58%, 0,84%, 0,49%, 0,48% dan 0,62% dengan total persentase yaitu 4,1% dan sudah termasuk dengan kategori kelas C karena mewakili biaya 5% dan persentase persediaannya 55%. Nah, begitulah perhitungan dari soal nomor 2 dan selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya yaitu Yamsas Nitawati. Yang ketiga, ketika ada kenaikan jumlah permintaan sebanyak 27% pada item kelima dan harga per unitnya mengalami kenaikan sebesar 15%, maka bagaimana perubahan analisis ABC? Nah, di samping kita akan tampilkan tabel dari analisis ABC-nya. Kemudian pada item stok, di situ untuk item kelima adalah dengan kode 2393. Itu ada pada kategori kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penentuannya. Untuk pertama itu kita tulis dulu item stoknya yang di sebelah paling kirinya. Kemudian ada presentasi of number of item stock. Nah, untuk yang itu kita kategorikan terakhir. Kemudian ada annual volume unit. Di situ didapatkan dari soalnya itu juga akan kita tampilkan di samping. Untuk soalnya itu item nomor 1289 harganya adalah permintaan persediaannya adalah 375. Kemudian harganya itu sebesar $1,8. Kemudian total harganya adalah atau annual dollar volume adalah 675. Persentase of annual dolarnya yaitu 22,88%. Nah, 22,88% ini didapatkan dari volume dikali 100, kemudian dibagi dengan total dari seluruh annual dollar volumenya yaitu 2950,48. Lalu didapatkanlah volume yang ininya 22,88%. Kemudian untuk berikutnya itu ada item stok nomor 2349. Itu annual volume unitnya 432, kemudian unit costnya ada $3,7. Kemudian annual dollar volumenya itu sebesar $1.598,4. Persentase of annual dolarnya tetap dengan rumus yang sama, didapatkan 54,18%. Nah, untuk kategori A itu sebenarnya ada beberapa opsi, yaitu pengkategoriannya itu ada A, B, dan C. Untuk A itu kategorinya itu di bagian persentase biayanya 70-80%. Nah, di sini kalau kita totalkan dari 22,88 ditambah 54,18% itu telah mendapatkan 77,08%. Maka itu dikategorikan dalam kelas A. Untuk berikutnya sama metodenya dengan yang A tadi,
Cuman syarat dan ketentuannya itu berbeda. Untuk yang B itu hanya 15 sampai 25 dari 15 sampai 25% saja, itu dikategorikan dalam kelompok kelas B. Kemudian kelas C itu adalah 5%. 5% ini adalah maksimal persentasenya, tapi boleh kecil tapi tidak boleh lebih dari 5%. Nah, dari tabel di samping kita sudah mengelompokkan kategori kelas A, B, dan C. Kemudian sudah ada total persentase masing-masing. Yang A yaitu 77,06%, yang B yaitu 18,97%, yang C itu 3,97%. Yang terakhir itu kita baru mencari persentase of number of item stock. Nah, di sana sebenarnya sudah ada ketentuannya juga. Untuk item A itu persentase persediaannya atau stoknya itu mewakili 15%. Nah, itu kita tinggal masukin aja angka 15% karena kategori kelas A itu hanya 15% untuk persediaannya. Lalu kategori B itu persediaannya hanya 30% dan kategori C itu persediaannya 55%. Lalu kita kembali pada soal. Di soal itu pada item kelima itu adalah dengan kode 2393. Nah, di situ jumlah permintaannya bertambah sebanyak 27%. Maka dari persediaan awalnya itu adalah 37 ditambah dengan 27%, hasilnya adalah 46,99. Kemudian harga per unitnya mengalami kenaikan 15%. Harga per unit awalnya itu adalah 2,15 dolar, kita tambahkan dengan 15%, hasilnya adalah 2,47 dolar per unit. Lalu jumlahnya 46,99 dikali 2,47 adalah 116,06. Maka persentase of annual dollar volume-nya adalah 3,93, yaitu masuk dalam kelas B. Setelah kita ganti pada yang bagian permintaan soal, maka didapatkanlah kelas A, B, C, dan juga persentase, total persentase, kemudian persentase of number of item stoknya tadi. Mungkin sekian presentasi dari atau penjelasan dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.